Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu di hari Sabtu dan tetap seperti biasa kita ngomongin politik di hari Sabtu. Dan saya kira sekalian soal Tapera, soal IKN, itu soal pemilihan gubernur DKI Jakarta juga bakal ramai sekali nih Bung Rocky. Dan kelihatannya ini ada tanda-tanda yang menarik itu ketika Mbak Puan menyatakan bahwa ketika ditanya soal Anies Baswedan bagaimana, Anies Baswedan menarik kata dia begitu, dan kemudian sebaliknya Anies juga menyatakan, ditanya, oh PDIP menarik. Terus ada netizen yang mengkaitkan ini dengan pernyataan Anda dalam beberapa kesempatan bahwa politik is art of attacking the impossible. Begitu. Jadi ini kan rasanya impossible membayangkan PDIP mengusung Anies gitu. Iya tuh, ya itu betul karena PDIP dari awal secara ideologis sebetulnya berbeda dengan Anies tuh karena Anies Yes. diasuh di wilayah agamis kira-kira begitu tuh Ya, ya, atau ya, ada ya. politik Islam di belakangnya bahkan Hmm. dianggap Hmm. politik Arab itu Ya, ya. satir yang juga ngaco sebelumnya. Tetapi setelah Pilpres berlaku prinsip politics is the art of attacking the impossible. Hmm. Yang tidak mungkin itu bisa dikalahkan itu. Dan itu Hmm. yang mungkin menjadi kegembiraan Anies termasuk Puan tuh. Kan Hmm. biasanya orang politics is the art of the possible, yang mungkin. Hmm. Oh ini yang tidak mungkin justru yang menjadi menarik tuh karena Hmm. keadaan berubah tuh. Ya, Jadi ya, ya. sebetulnya kita mulai lihat bagaimana PDIP sebetulnya yang memainkan sinyal itu pasti bukan Anies tuh, karena Anies ya Ya, partainya ya. nggak ada kok. Jadi Hmm. waktu PDIP melalui bahasa tubuh Puan menyambut itu, Hmm. orang mulai berpikir bahwa PDIP sedang bergembira karena Hmm. kekuatan dia itu tidak jadi presiden, tapi tetap dia adalah partai yang akan mengendalikan pembuatan kebijakan di DPR dan Hmm. impactnya tentu ke Jakarta tuh. Jadi Hmm. boleh aja kita lakukan semacam attacking the impossible dengan satu prinsip bahwa PDIP dan Anies ada di dalam kapasitas yang sama, yaitu ingin mengimbangi kekuasaan Pak Prabowo nanti itu bagus Ah, juga ya, ya, dan ya. pasti itu yang bisa kita andalkan sebagai oke, itu balancing yang bagus untuk menyatakan bahwa sudah ada kekuatan di luar kabinet Prabowo. Sementara Prabowo masih berupaya menyusun kabinet dan ingin mengendalikan semua hal melalui infiltrasi dari kekuasaan Pak Jokowi. Kan konsep Pak Jokowi adalah ingin mengendalikan semua hal, sementara konsep Pak Prabowo ingin membuktikan bahwa dia bisa membawa Indonesia ke arah kemakmuran dengan target 7-8% growth itu, dan itu sebetulnya yang jadi kekhawatiran Pak Prabowo sekarang. Tapi balik lagi pada Jakarta, tetap Jakarta adalah sinyal. Apapun pindah apa tidak pindah, tetap Jakarta menjadi perlambang dari persaingan politik. Di daerah mungkin ada persaingan politik, tapi pasti tidak setajam Jakarta. Jadi kalau Anies dan PDIP misalnya itu bisa attacking the impossible, lalu timbul keyakinan bahwa oke, politik nasional sudah ada pengimbang, yaitu PDIP, dan di dalamnya ada Anies sebagai lawan uh, di Pilpres kemarin dengan Pak Prabowo. Ya, oke, itu yang impossible-nya. Tapi kita sekarang bahas possible-nya ya. Dan possible-nya itu tentu saja dari sisi jumlah kursi ya, Bung Rocky. Karena Yes. PDIP itu kan sekarang bukan lagi partai pemenang di Jakarta. Dia turun tinggal 15 kursi. Yang terbanyak itu PKS 18 kursi. Dan tetap dua-duanya nggak bisa juga mengusung calon sendirian begitu, Bung Rocky. Masih perlu tambah. Jadi artinya kalau kemudian yang tadi yang impossible-nya itu adalah Anies dengan PDIP, tapi mungkin kita juga bahas impossible-nya PDIP dengan PKS bergabung di Jakarta loh. Ya kalau di daerah banyak. Di daerah kan selama ini bahkan Hasto kan selalu ngomong nggak mungkin lah kita koalisi dengan dengan PKS karena secara ideologi itu berbeda begitu. Nah, tapi dalam kasus ini kita lihat PKS itu kan punya potensi juga mengusung Anies. DPW PKS Jakarta mengusulkan Anies. Tapi Jakarta ya. ya untuk pusat menyatakan bahwa oh kita ingin mengusung calon internal begitu. Iya, kalau kita lihat di daerah juga banyak itu kerjasama Hmm. PKS dan PDIP, terutama Hmm. untuk mengatur apa namanya nih perda-perda yang Ya. berbasis syariah kan, itu Hmm. banyak juga disetujui oleh PDIP dengan Hmm. dengan maksud tukar tambah di tempat lain dukung kami dong Hmm. PKS kan itu ada di daerah. Tetapi khusus tentang Jakarta ada faktor lain, yaitu komposisi, bukan bukan komposisi politik, tapi komposisi psikologi di Hmm. Jakarta yang terus dimenangkan oleh PKS. Jadi Hmm. PKS tetap ada poin di situ tuh. Nah ini kira-kira hal baru tuh karena PKS memutuskan bukan Anies,
Nasdem membutuhkan bukan Anies tuh. Tetapi PDIP tentu membaca itu dan sangat mungkin juga PDIP menganggap oke ini impossible, tetapi demi politik eh, penyeimbang maka akan diambil. Jadi pertimbangan politik penyeimbang itu karena Anies dianggap sebagai tokoh penyeimbang terhadap kekuasaan Prabowo nanti, maka PDIP mungkin sekali bisa atasi itu tuh. Boy ini beda secara ideologi, punya paradigma yang lain. Tapi ini dari segi tukar tambah antara Anies, PDIP, dan PKS. Nah bagi kita masyarakat sipil yang menghendaki Anies memimpin sendiri, itu juga mungkin merasa ya kenapa dengan PDIP. Tetapi nanti akan ada keterangan, toh sama-sama memimpin dari luar. Itu aja intinya kan. Tapi ya oke, kita lihat dalam 1 minggu ini apakah kirim-mengirim sinyal itu akan dibaca oleh Gerindra atau Gerindra anggap ya suka-suka lu lah, pokoknya kita udah kasih Ridwan Kamil di situ dengan Golkar, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya juga menarik kalau kayak itu dikaitkan itu karena sebenarnya Pak Prabowo sendiri kan kita bisa menduga begitu dengan memberikan mandatnya itu kepada Ridwan Kamil dan hanya mengambil posisi wakil itu dari internal kan kita bahas kemarin itu juga bagian dari upaya menghadang kekuasaan so-called-nya Pak Jokowi dalam pengertian sebenarnya karena yang berkuasa sekarang Pak Prabowo sesungguhnya gitu. Iya, jadi kalau Ridwan Kamil dipasangkan dengan seseorang dari Gerindra, pasti Hmm, Kaisang nggak jadi. Lalu betul. Jokowi mungkin merasa ya riwayat politik dia di Jakarta itu sudah selesai itu. Dan itu Hmm, penanda juga bagi PDIP untuk meneruskan proyek yang lebih dari sekedar Jakarta, yaitu angket. Mestinya kita dorong PDIP ya, itu ya, ya, fokus ya. pada angket lah itu. Bahwa Hmm, ini kan permainan Jakarta kecil. Tapi PDIP tetap mesti hitung faktor utama yang akan membuat dia naik kembali ke posisinya di ranah politik, walaupun di DPR tetap pemerintah, yaitu soal Pak Jokowi. Jadi selama keputusan Munas kemarin itu diambangkan dan dicicil sebetulnya, maka orang merasa ya kalau begitu kekuasaan Pak Jokowi masih kuat sehingga PDIP takut untuk memulai proses angket di DPR tuh. Dan hmm, itu mungkin di semua hal ini berkali-kali kita masih pakai kata mungkin tuh. hmm. Mungkin dengan koordinasi diam-diam antara Anies dan PDIP ada kekuatan moral baru pada PDIP untuk memulai proses angket. Jadi kita bagi masyarakat yang mampu membaca secara lebih transparan dan lebih mendalam, harusnya PDIP itu susun semua kekuatan dia, termasuk Jakarta, untuk memulai angket. Jadi kalau cuma berhenti di Jakarta, orang anggap ya itu artinya tukar tambah doang dengan Anies gitu, dalam Hmm, upaya untuk betul. menduduki DKI, atau tukar tambah dengan Anies dalam upaya menghalangi Kaisang. Padahal Kaisang sendiri kan udah nggak diterima oleh Gerindra. Gerindra tentu menganggap ya kalau ada Kaisang itu berarti seluruh kekuatan Gerindra udah diserahkan pada Jokowi dong. Hmm, Gibran hmm. ada di situ, Kaisang ada di situ. Bentar lagi Yan Etes akan jadi wali kota di jadi semua Solo. semua hal itu sebetulnya yang kita sebut tadi Hmm, ukuran-ukuran itu. Tapi balik lagi pada sistem berpikir kita dari awal, bahwa kita ingin supaya demokrasi itu dihasilkan melalui kompetisi akal sehat, bukan kompetisi yang sifatnya strategis doang. Tuh itu urusan ya, PDIP dengan ya. PKS dengan Anies, tetapi bagi FNN permainan-permainan putih itu harus ditegaskan kembali bahwa ada kesalahan, ada kejahatan dalam pemilu kemarin dan itu mesti dibereskan dulu oleh siapa? Ya oleh PDIP. Kan itu Hmm. intinya tuh. Ya, ya. Oke. Kalau tadi ada menyinggung Pak Jokowi, saya kira ini yang membuat yang tadinya impossible tadi menjadi possible itu ada faktor Jokowi. Tentu kita mesti harus melihat itu bahkan faktor determinan ya, Bung Rocky ya, malahan ya. Iya Ya. itu itu faktor utamanya kenapa Anies bisa bergabung atau potensi bergabung dengan PDIP karena musuh bersamanya adalah Jokowi kan itu. Ya, 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 ya. Nah itu yang ya mari kita lihat itu karena eh, kemungkinan ada gium bahwa lawan politik lawan itu adalah kawan kan begitu ya. Itu yang saya kira itu tetap Iya. ber, ber, itu berlaku ada gium semacam itu. Tapi mari kita lihat bahwa saya sepakat dengan Anda tadi bahwa ini harusnya kalau memang mau bekerja sama antara PKS dengan PDIP itu bukan hanya sekedar pertimbangan pragmatis tapi justru ada hal yang baru karena mungkin tanpa mereka sadari itu bisa menguntungkan juga kedua partai. Dalam hal ini artinya PKS itu tidak lagi dilihat terlalu kanan, PDIP juga tidak terlalu kiri begitu. Dan kemudian dari sisi masyarakat pembelahan itu juga mungkin mulai semakin mendekat begitu. Saya kira PKS memang berupaya untuk tidak terlalu ke kanan tuh dan Ya. sinyal-sinyal itu terlihat dari beberapa tokoh Mardani Alisera misalnya Hmm, dan hmm, beberapa beberapa
kader yang memang mengerti bahwa politik kanan itu sepertinya tidak mungkin diteruskan atau akan mengalami banyak hambatan karena perkembangan modernisasi dan pengayaan pengalaman manusia itu. Hmm. Tetapi identitas Islam itu tetap ada pada Yes. PKS. Hmm. Jadi kalau itu terjadi semacam asimilasi politik antara PDIP dan PKS, timbul suasana baru di Jakarta. Dan Anies tentu akan lebih mudah untuk siksak di situ kan. Karena kalau Anies terlalu diposisikan ke kanan itu captive marketnya ada tetapi tidak bisa meluas. Demikian sebaliknya kalau PDIP diposisikan terus sebagai sekuler, masyarakat Indonesia tetap menganggap bahwa ada masalah dengan kenyataan antropologi bahwa agama itu tetap menjadi dasar dalam politik. Walaupun PDIP tentu baca itu sehingga ada kamar Islam di Hmm. dalam PDIP apa namanya Baitul Muslimin Indonesia Muslim. itu. Baitul Iya, Muslim. Baitul Muslim Indonesia tuh. Hmm. Nah, semua ini menunjukkan bahwa setelah Pilpres kemarin yang memang belum tuntas problemnya, ada realignment, ada pengaturan ulang ideologi sebetulnya. Itu hal yang layak kita anggap sebagai blessing in disguise sebetulnya. Walaupun tetap orang harus ingat bahwa keadaan hari ini disebabkan oleh cawe-cawenya Jokowi. Jadi jangan lupa bahwa realignment ini terjadi, tetapi cawe-cawe Jokowi juga adalah penanda buruk pada demokrasi kita. Ya, 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 ya. Ini menarik ya karena saya kira PDIP ini kita ngomongin secara sunatullah ya nanti kok dibilang kok tuh mendahului. Bagaimanapun harus mempersiapkan pergantian ya kepemimpinan Ibu Megawati kan tentu saja usianya sudah cukup lanjut dan mesti mempersiapkan kepemimpinan dan kemudian juga orientasi politiknya. Apakah masih mereka akan tetap bisa jualan ketika misalnya jualan Bung Karno itu sampai kapan ketika figur-figur yang kuat representasinya terhadap Bung Karno seperti Ibu Mega tidak ada lagi gitu loh Bung Rocky. Ya itu pentingnya selain realignment, rejuvenaling, Ya. memudahkan kembali, membuat lebih mudah itu Hmm. pikiran Bung Karno kan. Dan itu saya kira yang lagi dibayangkan oleh think tank di PDIP Hmm. supaya ide Bung Karno itu berubah menjadi kenikmatan ideologi lingkungan, kenikmatan ideologi perdamaian dunia, bukan sekedar Inggris kita linggis, Amerika Ya, kita ya, ya. setrika, go Hmm. to hell with your aid, ganyang Malaysia. Itu periode yang diperlukan ketika Bung Karno ingin memperlihatkan bahwa watak bangsa ini bukan watak penakut, bahwa Hmm. watak bangsa ini bukan watak yang gampang didikte. Nah itu periode tahun 60-an dan berakhir dengan ketegangan ideologi Timur Barat tuh yang disebut sebagai detang atau perang dingin pada waktu itu tuh. Nah sekarang ada upaya lain untuk membawa pikiran Bung Karno itu ke dalam masalah-masalah etika lingkungan, masalah-masalah kesetaraan manusia dihitung dari posisi ekonomi mereka tuh. Jadi ide-ide solidaritas manusia yang bisa diupload jadi model baru di dalam pengkaderan ideologi PDIP itu. Nah, tetap ada acuan pada Soekarno tentu saja. Tetapi sekali lagi perkembangan dunia itu tidak mungkin hanya disebut sekedar Soekarnoisme. Kita mesti sebut baik Soekarno dan masa depan dunia, Soekarno dan masa depan politik generasi baru kan harusnya begitu tuh tagline-nya akan muncul. Nah, Anies mungkin bisa isi itu dan itu yang bisa jadi bahan pertimbangan kompatibilitas antara Oke. pikiran Ya. Anies yang agak global dan pikiran Bung Karno yang harus direlevasikan dengan keadaan global. Ya, dan saya kira itu Bung Rocky perubahan sosiologis kan terjadi ya. Ini terutama masalah generasi ya yang sekarang kita sudah lagi memasuki generasi Z, berarti alpha dan beta begitu dan saya kira ini PR buat bukan hanya buat PDIP, buat semua partai-partai politik agar mereka tetap eh, bisa diterima oleh pasar gitu ya. Pasarnya sekarang berubah. Ya itu kelihatan demografi kita akan mulai berubah karena semakin banyak anak muda yang paham bahwa nasib Indonesia itu tidak sekedar ditentukan oleh pilpres tapi oleh Ya. climate change kan Yes, itu betul. intinya tuh. Hmm, Dan hmm, semua orang bahkan semua presiden di dunia itu akan dipilih berdasarkan pendapat umum atau pendapat global, pendapat mondial bahwa keadaan planet ini harus betul-betul dibicarakan tuh. hmm. Dan kita akan tenggelam sebetulnya di dalam isu ini kalau kita tidak cepat bangkit dengan
Ya. gerakan-gerakan politik baru tadi, gerakan politik hijau, gerakan politik gender, gerakan politik hak asasi manusia. Nah, PDIP tentu punya kurikulum itu atau sedang mempersiapkan kurikulum itu. Nah, ini yang kita mau nilai sekaligus. Kalau Jakarta jadi semacam medan uji Hmm. pertandingan politik baru dengan ide-ide baru, maka mestinya tema-tema itu diucapkan, bukan lagi tema-tema etnisitas, agama, Yes. atau nasib manusia kalau dikubur itu bagaimana kan itu Ya. nggak mungkin lagi diucapkan di situ. Jadi bagus juga kita dorong ini minimal ada perdebatan ide baru di Jakarta di DKI oleh kandidat siapapun. Yes. Oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih, Bung Rocky ya. Ya, Tetap 100%. Yes. 0% kan semua hal.